Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santos dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang melawan kebosanan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak Paul, kadang-kadang kita itu merasakan ada suatu kejenuhan, ada suatu rasa bosan yang menguasai diri kita sehingga bisa melumpuhkan kita, Bapak Paul. Jadi kok gini-gini aja hidup ini gitu loh, Pak. Kok hanya ini seolah rutin berulang-ulang ya seperti itu dan lama-lama jenuh gitu. Kita tidak bisa mengambil sesuatu manfaat dari apa yang kita kerjakan atau yang kita alami pada saat itu. Apakah ini menjadi gejala dari semua orang atau beberapa orang atau bagaimana, Pak? Saya mengerti ya Pak Gunawan, ada kalanya kita itu akan cepat mengalami kebosanan akibat kondisi kehidupan yang sangat susah. Jadi dalam kehidupan kondisi yang sangat susah, memang kita mudah bosan. Sebagai contoh ya Pak Gunawan, seseorang yang di penjara hari ini dan esok dan minggu depan akan sama kegiatannya. Dan kita tahu itu bukanlah sebuah masa yang indah ya. Jadi dalam keadaan susah, terus kerutinan itu sama hari lepas hari, kita akan mudah sekali merasakan kebosanan. Nah, tapi ya saat ini saya kira kita mau berbicara tentang kebosanan yang dialami oleh orang-orang yang sebetulnya memiliki kehidupan yang relatif stabil sebetulnya ya. Tidak sedang mengalami kesusahan yang seperti tadi saya gambarkan orang di penjara ya. Kenapa kok bisa sampai bosan? Sudah tentu saya tidak akan mengecap orang yang mengalami kebosanan itu sebagai orang yang bermasalah atau apa, tidak. Saya kira kebosanan itu secara berkala memang akan datang ya ke dalam hidup kita. Nah, waktu datang kita harus melawannya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk melawannya? Yang pertama adalah ini Pak Gunawan. Kita masih selalu mengingat tujuan hidup kita. Karena tanpa tujuan hidup yang jelas, kita mudah sekali terperangkap ke dalam kebosanan. Apalagi misalkan nih ya, kita mempunyai proyek-proyek dalam hidup. Kita mau melakukan ini, itu. Misalnya, kita mau membesarkan anak-anak. Kita mau melihat mereka nanti lulus kuliah, akhirnya mendapatkan pekerjaan yang baik, akhirnya mempunyai keluarga, ya masing-masing. Nah, ada kalanya kita akan menyusun hidup itu tuh, ya dengan target-target seperti tadi itu. Akhirnya, tak kala semua telah terjadi, sesuai dengan harapan kita bingung, tidak tahu mesti berbuat apa. Nah, kita mesti jelas dengan tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Mazmur 146 ayat 2 berkata, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Kenapa Daud begitu bergebu-gebu berkata, "Aku ingin memuliakan Tuhan selama aku hidup"? Kita ini memuliakan Tuhan nomor satu karena Tuhan itu mulia. Dia pencipta, ya, dia pemelihara hidup ini. Tapi Tuhan itu bukan hanya mulia, dia baik. Begitu baiknya dia menyayangi kita. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Sehingga nanti kita tidak usah lagi menanggung dosa itu. Kematiannya membayar lunas semua dosa kita. Dan kita diterima menjadi anak-anak Tuhan. Nah, kesadaran akan betapa mulia dan betapa baiknya Tuhan seharusnya membuat kita tergugah ya. Selama aku hidup, aku mau memuliakan Tuhan. Artinya, aku mau menceritakan kepada orang tentang kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Biarlah orang melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Biarlah orang pun mencicipi kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Jadi itulah yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah
diselamatkan oleh Tuhan. Ya, memang itu tujuan yang kekekalan ya Pak Paul ya, tujuan yang jangka panjang itu. Tapi kadang-kadang kita kehilangan tujuan itu, atau karena bosan lalu kita tidak melihat tujuan itu dengan jelas lagi, atau bagaimana Pak? Seringkali kerutinan hidup ya menindih tujuan hidup yang Tuhan telah tetapkan ini. Dan saya kira itu alamiah ya, itu manusiawi. Jadi waktu kita tertindih, kita cobalah ingatkan diri kita. Bacalah kembali firman dan mintalah Tuhan berbicara. Dan terutama terbukalah untuk dipakai Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya. Selama kita hidup, kita tidak akan berhenti dipakai Tuhan. Jadi terbukalah. Apakah yang Tuhan inginkan dari kita? Kita sediakan diri kita untuk melakukannya. Nah, dengan cara itu, meskipun kadang-kadang kita seperti terseret arus, kita bisa kembali ditarik masuk ke dalam perahu rencana Tuhan. Itulah sebabnya perlu kita membaca Alkitab itu secara teratur tiap-tiap hari Pak Paul ya, sehingga ada sesuatu yang baru yang bisa kita baca, yang bisa kita pahami dan kita lakukan gitu. Betul, dan merupakan ya cara Tuhan juga untuk mengingatkan kita akan sebetulnya apa tuh kehendaknya buat kita. Nah, ini yang jadi masalah itu, kadang-kadang baca Alkitab itu sendiri menimbulkan kebosanan jadinya gitu. Ya, saya kira kadang-kadang ya itulah susahnya manusia Pak Gunawan ya, membaca Alkitab sendiri akhirnya menjadi bosan. Nah, kalau bosan bagaimana? Tetap baca Alkitab. Jangan berkata, oh saya bosan, tidak mau baca lagi. Jangan. Tetap baca. Sebab hari ini bosan, besok belum tentu bosan. Nah, siapa tahu besok, waktu kita tidak bosan, kita justru menerima berkat dari pembacaan firman Tuhan itu. Ya, ini kebosanan ini memang sangat terkait erat dengan relasi atau dengan hubungan kita dengan Tuhan gitu Pak Paul ya. Betul sekali Pak Gunawan. Nah, tapi dalam kehidupan ini untuk melawan kebosanan, saya juga harus mengakui ya tidak cukup ya hanya melandasinya atas alasan-alasan rohani. Sebab kita ini bukan hanya manusia rohani. Kita juga adalah manusia relasional ya. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia sosial, relasional. Jadi, hal kedua yang mesti kita lakukan untuk melawan kebosanan adalah pertahankanlah, kalau bisa ya kembangkanlah relasi dengan sesama kita. Karena apa? Relasi yang hangat dan positif benar-benar merupakan obat penawar bagi kebosanan. Saya berikan contoh. Mungkin kita pernah satu hari ya mengalami kebosanan, terus datang, mungkin itu saudara, mungkin itu kerabat, mungkin itu teman, ngobrol, cerita ini itu, kita tertawa. Tiba-tiba kita melupakan kebosanan itu. Jadi benar-benar kita bisa menyaksikan relasi yang hangat, yang positif, itu berdaya besar ya, mengusir kebosanan. Orang yang dikelilingi oleh teman-teman, sahabat, saudara, kerabat, susah sekali untuk mengalami kebosanan. Ya, jadi selama hidup cobalah kembangkan aspek pertemanan ini. Ya, tapi di sisi lain Pak Paul, kebosanan itu kadang-kadang menular gitu Pak Paul ya. Jadi kalau ada, kita misalnya sama-sama bekerja di satu pekerjaan yang kebetulan mengerjakan pekerjaan yang sama gitu. Ada orang yang mengatakan, wah ini pekerjaan ini memang membosankan gitu. Kita itu lalu terbawa gitu. Mulai berpikir, iya memang membosankan, jadi bosan sekali gitu Pak Paul. Nah, pada waktu itu terjadi, ya kita berkatalah kepada diri sendiri, memang pekerjaan yang sama yang kita lakukan hari lepas hari, ya akan menimbulkan kebosanan. Dan itu wajar, tidak apa-apa. Tidak ada yang salah ya dengan reaksi bosan terhadap sesuatu yang kita kerjakan hari lepas hari sama ya. Tidak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa selesai kita mengerjakan pekerjaan yang membosankan ini, akan ada hal-hal yang tidak membosankan, yang kita akan lewati, yang akan kita nanti cicipi, atau kita akan lakukan. Nah, ini yang penting Pak Gunawan. Sehingga akhirnya kita tidak diikat oleh hal-hal yang membosankan itu. Jadi sekali lagi saya mau mengatakan, saya mengerti akan ada pekerjaan atau aktivitas yang membosankan karena sama hari lepas hari. Jangan ya kita menganggap itu sebagai reaksi yang keliru, nggak seharusnya kita bosan. Oh jangan, terimalah memang membosankan, ya membosankan, tidak apa-apa.
Namun yang penting setelah mengerjakan hal-hal itu, kita menyadari akan ada hal-hal lain yang akan kita kerjakan yang tidak membosankan kita. Ya, tapi memang perlu disadari akan tujuan dari apa yang kita kerjakan itu, Pak Paul. Sekalipun itu membosankan, kalau kita larut di dalam kebosanan, kadang-kadang akan membahayakan orang lain, Pak Paul. Jadi seperti orang yang menjaga pintu kereta api itu banyak mengeluh bosan dengan pekerjaan itu. Tapi kalau dia lengah, akan ada bahaya yang timbul di sana itu, Pak Paul. Itu baik sekali, Pak Gunawan. Jadi dengan kata lain, sekali lagi ini masuk ke aspek relasi, yaitu bahwa apa yang kita kerjakan ini bisa berdampak pada orang lain, atau bahkan bisa berdampak pada rencana Tuhan. Meskipun hal-hal itu membosankan, tapi kita tahu yang kita kerjakan ini berdampak bagi pekerjaan Tuhan dan berdampak pada sesama kita. Belum lama ini saya membaca sebuah cerita tentang seorang tua yang sudah pensiun. Saya lupa umurnya berapa ya. Nah, dia itu tuh setiap kali dia mendengar ada serdadu-serdadu Amerika yang baru pulang dari perang di kotanya, dia akan datang ke bandara dengan membawa beberapa sahabat-sahabatnya, menyambut mereka, menyalami mereka, dan berkata, "Selamat datang kembali di rumah." Nah, itu suatu pekerjaan yang orang mungkin pikir, ya sangat sederhana sekali. Tapi bagi para serdadu yang baru pulang, nah sambutan hangat seperti itu benar-benar menghangatkan hati mereka. Para serdadu itu sangat senang sekali. Nah, si orang tua ini dengan jujur berkata, "Terus terang ada kalanya saya capek sebab terlalu sering saya sudah tua harus ke bandara. Tapi saya selalu berjanji kepada mereka, kalau kamu pergi, nanti 2 tahun lagi kamu pulang, saya akan berada di sini menyambut kamu kembali. Dan saya tahu mereka menghargai apa yang saya lakukan. Jadi akan terus saya lakukan." Jadi sekali lagi, ini semua terkait dengan tujuan. Untuk apakah kita hidup. Terus kalau kita bisa sesuaikan aktivitas kita sesuai dengan tujuan hidup itu, kita akan melihat dampaknya. Apa dampaknya bagi pekerjaan Tuhan? Dan apa dampaknya bagi sesama kita? Ya, kebosanan ini timbul karena kejenuhan di dalam diri kita, Pak Paul. Jadi sudah tidak bisa mencair lagi gitu. Nah, apakah ada hal yang kita bisa lakukan untuk mencairkan ini, Pak Paul, supaya mengurangi atau bahkan menghilangkan kejenuhan ini? Obatnya yang paling gampang adalah rekreasi. Rekreasi terutama yang mengandung permainan. Kita ini makin tua ya Pak Gunawan, makin jarang bermain. Bahkan ada kalanya waktu kita berekreasi pun itu merupakan rekreasi yang serius. Saya berikan contoh. Misalkan sightseeing ya, tour kemana untuk melihat ya pemandangan baru dan sebagainya. Ya, itu sudah tentu hal yang indah, hal yang bagus sekali. Kita bisa menikmati sesuatu yang baru. Itu bisa menyegarkan jiwa kita, meneduhkan hati kita. Itu semua sangat penting. Dan kalau kita lakukan secara berkala, itu akan menolong kita juga menghalau kebosanan. Tapi ada satu hal kecil lain yang sebetulnya bisa kita lakukan kapan saja, yaitu bermainlah. Bermainlah. Kita ini kadang-kadang makin tua makin jarang bermain. Bermain misalkan, bermain kartu 41, 41, bermain kartu cangkul, bermain catur, atau bermain sepeda, atau di laut bermain air. Begitu banyak hal-hal kecil yang bisa kita lakukan yang mengandung unsur bermain. Nah, bermain itu tuh antitesis atau lawan dari kebosanan. Itu sebabnya anak kecil, kalau banyak teman dan mainan, tidak pernah bosan. Tapi begitu tidak ada teman dan mainan, dia merasa bosan. Nah, waktu kita lihat anak-anak kecil ya bermain dengan teman-temannya, kita nggak akan melihat wajah yang bosan. Wajah yang luar biasa senang. Nah, ini nih yang kita harus kembalikan pada diri kita. Lebih sering-seringlah bermain. Dalam pengertian bermainlah yang sehat ya, jangan bermain yang tidak sehat. Sering-seringlah bermain. Dalam batas-batas yang wajar, permainan itu dapat menolong kita ya, memulihkan diri kita kembali. Kata rekreasi kan berasal dari kata recreate. Jadi menciptakan ulang.
Apa tuh yang kita mau ciptakan ulang? Energi kita, antusiasme kita untuk hidup. Nah, lewat rekreasi, lewat permainan, antusiasme kita itu bisa dibakar kembali. Ya, itu sebenarnya bisa dilakukan kalau kita sudah mulai merasa bahwa kita mulai bosan terhadap kehidupan yang rutin ini gitu Pak Paul. Karena kalau sudah terjebak pada kebosanan, kita diajak untuk rekreasi pun itu malas sudah gitu Pak Paul. Itu betul sekali Pak Gunawan. Jadi jangan tunggu sampai benar-benar energi kita sudah begitu habis sehingga nggak ada lagi untuk kita gunakan pergi keluar bermain. Jadi jangan tunggu sampai kebosanan itu benar-benar menjadi sangat parah. Ya, karena kalau kita sudah dikuasai dengan kebosanan ya, kita diajak main misalnya atau bahkan diajak keluar kota. Kita itu mengatakan loh itu dulu sudah pernah kok ke sana gitu. Jadi membosankan lagi sehingga tidak jalan rekreasi ini gitu. Betul. Itu poinnya bagus sekali Pak Gunawan. Namun kalau kita sudah sampai pada kondisi itu, mungkin kita bisa berkata begini, oke lah saya memang bosan, saya tidak mau. Tapi demi misalkan pasangan kita, teman-teman yang ingin pergi, ya udah pergilah. Nah justru tuh waktu kita pergi, meskipun demi orang lain, nah di saat itulah energi kita itu akan diisi kembali, kita akan menikmati, oh iya senang juga ya, pergi sama-sama teman seperti ini. Nah dia diingatkan kembali pentingnya rekreasi, sehingga lain kali dia lebih termotivasi untuk menikmati permainan atau rekreasi itu. Ya, yang sering kali saya lakukan kalau berrekreasi keluar kota itu saya tidak lagi melihat tempat itu sebagai tujuan, tetapi perjalanan itu sendiri menjadi suatu rekreasi bagi saya gitu Pak Paul. Ini yang berubah terus kan? Ini perspektif yang sangat baik sekali Pak Gunawan. Betapa seringnya kita itu tuh waktu mau berrekreasi, mata hanya tertuju pada tempat ya, yang kita akan nanti kunjungi. Padahalnya perjalanannya itu tuh lumayan panjang, misalkan kita mengendarai mobil, bisa mungkin berbelasan jam. Sehingga kita itu rasa, aduh perjalanannya yang panjang itu tuh menjadi beban. Nah betapa baiknya kalau kita melihat perjalanan itu sendiri sebagai bagian dari rekreasi itu. Misalkan, jangan terlalu tergesa-gesa, berhentilah, menikmati makan minum ya, untuk istirahat, lihat-lihat apa yang di perjalanan. Nah, sehingga dari mulai kita keluar rumah sampai kita kembali ke rumah, itu semuanya secara utuh merupakan rekreasi. Iya. Bapak, bagaimana dengan kalau kita jenuh lalu mencoba untuk mempelajari sesuatu yang baru atau sesuatu yang belum kita ketahui gitu, bagaimana Bapak? Itu baik sekali Pak Gunawan. Sebab kita harus menyadari otak kita memang didesain oleh Tuhan untuk memikirkan hal-hal yang kompleks. Otak itu tidak didesain untuk memikirkan yang gampang, sederhana-sederhana. Tidak. Otak begitu rumit memang didesain untuk memikirkan hal-hal yang kompleks. Itu sebabnya kalau kita tidak memakai otak memikirkan hal yang kompleks, lama-lama otak kita lesu. Terbuai ya oleh hal-hal yang mudah, yang gampang, yang sederhana. Nah, otak kalau makin hari makin lesu, akibatnya adalah kita menjadi jenuh, bosan ya. Jadi silakan belajarlah hal yang baru. Bacalah buku yang baru. Kalau ada keterampilan yang bisa kita sekarang pelajari karena ada waktu, kita pelajarilah. Carilah pengetahuan yang baru yang mungkin kita dulu tidak pernah kuasai. Nah, itu akan merangsang kembali kehidupan kita. Dan kita tidak lagi mudah dikuasai oleh kebosanan. Ya, mungkin ada hal lain yang ingin Pak Paul sampaikan untuk kita mengatasi kebosanan ini, Pak Paul. Berikutnya adalah mencintai, Pak Gunawan. Saya ingin mengajak kita semua ini menikmati dan merayakan cinta. Ya, orang yang mencintai tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dan makin banyak mengasihi, makin terisi hati ini oleh kasih. Nah, sudah tentu kita harus membatasi mencintai dalam koridor kekudusan Tuhan. Jangan berdosa ya mencintai orang yang tidak harusnya kita cintai. Jangan. Cintailah pasangan kita. Kasihilah anak-anak kita. Kasihilah keluarga kita. Kasihilah sesama kita. Jadi mengasihilah. Orang yang banyak mengasihi berarti memikirkan banyak orang. Hidup bukan hanya untuk diri sendiri. Nah, waktu dia mulai keluar dari dirinya dan mulai hidup bagi orang lain, tidak bisa tidak Pak Gunawan, kebosanan itu tuh akan menurun, akan berkurang.
Karena kebosanan dapat dikaitkan juga dengan hidup yang terlalu terbatas, hidup yang terlalu terfokus pada diri sendiri. Nah, waktu kita mulai bagikan hidup ini dengan orang yang lain, nah kebosanan itu juga akhirnya makin berkurang. Ya, tapi kenapa ada orang itu yang bosan dengan pasangannya sendiri gitu Pak Paul? Biasanya kalau itu terjadi Pak Gunawan, sebelumnya muncul kebosanan, memang sudah ada masalah. Akhirnya masalah menimbulkan kepahitan, kepahitan menimbulkan keengganan untuk dekat, ya, sehingga kasih pun akhirnya makin hari makin memudar. Nah, tatkala kasih sudah memudar, ya tidak bisa tidak kebosananlah yang muncul. Maka obatnya apa ya? Kalau ada masalah dari awal ya, jangan tunda, bereskan dan bereskan. Usahakan, bereskan, jangan diamkan masalah itu terus bercokol. Nah, waktu masalah selesai, kepahitan pun berkurang, cinta makin bisa bertumbuh. Nah, nikmatilah, rayakanlah cinta itu dengan pasangan sendiri. Nah, orang yang hidup saling mencintai ya dan merayakan cinta itu akan lebih kuat melawan kebosanan. Ya, apakah ada orang tua itu yang merasa bosan dengan anaknya itu Pak Paul? Seharusnya tidak ya Pak Gunawan, ya seharusnya. Karena kan orang tua itu seharusnya yang mengasihi anak-anaknya, senang melihat anak-anaknya. Jadi seharusnya ya tidak. Kalau sampai orang tua merasa bosan dengan anak-anaknya, kemungkinan karena relasi mereka tidak begitu hangat atau intim lagi. Ya, itu memang didasari oleh relasi itu tadi Pak Paul. Jadi ada rasa kasih, ada rasa menyayangi, dan itu yang mengalahkan kebosanan itu. Sekalipun dia harus misalnya saja tiap malam bangun untuk menolong anaknya yang mengganti baju anaknya dan sebagainya, tetapi itu bisa dilakukan dengan sukacita gitu Pak. Betul. Sebab dia juga tahu dampak apa yang dia lakukannya itu pada pekerjaan Tuhan dan pada sesamanya. Ya, ada hal lain lagi yang Pak Paul ingin sampaikan Pak? Yang terakhir adalah hargailah hidup serta pemberian Tuhan. Hitunglah berkat, ucapkanlah syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Lihatlah sekeliling, pandanglah semua pemberian Tuhan yang begitu indah dan berlimpah. Makin jeli kita melihat Tuhan di dalam ciptaannya, makin berlimpah hati ini dengan sukacita. Dan sukacita akan menghalau kebosanan. Ya, jadi coba kita ingat sebagai panduan kita firman Tuhan di Mazmur 90 ayat 12 dan 14. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Ini adalah doa Musa kepada Tuhan agar Tuhan menganugerahkan kepadanya hati yang bijaksana, yang memungkinkannya dan menolongnya menghitung hari, artinya menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Nah, sekali lagi kita hanya bisa melakukan itu semua kalau kita melihat waktu yang Tuhan berikan sebagai pemberian Tuhan. Waktu bukannya hadir begitu saja. Waktu adalah pemberian Tuhan untuk kita pakai dengan bijaksana. Nah, dengan perspektif seperti itu, kita akan lebih dimampukan melawan kebosanan pula. Ya, memang dibutuhkan suatu kreativitas di dalam diri seseorang itu untuk bisa menanggulangi kebosanan itu tadi Pak Paul ya. Jadi bagaimana dia kreatif itu mengatasi kebosanan itu dengan belajar, dengan melihat tujuannya kembali, dengan menata ulang hal-hal yang rutin di rumah itu, sehingga dia bisa mengatasi kebosanannya dengan baik gitu Pak Paul ya. Betul sekali. Jadi memang sekali lagi kita mau mengingatkan para pendengar kita bahwa kita semua rentan terhadap kebosanan. Nah, tugas kita lah melawannya. Nah, tadi kita sudah bahas cara-cara melawannya. Mudah-mudahan dapat menolong kita semua untuk melawan kebosanan ini. Ya, karena ada sebagian orang yang mungkin merasa bosan dengan mengikuti acara telaga ini Pak Paul ya, tetapi dengan perbincangan ini, saya percaya ini akan menolong orang walaupun bosan, tetapi ada sesuatu yang penting yang selalu kami usahakan untuk bisa diperbincangkan melalui acara telaga ini gitu Pak Paul. Mudah-mudahan seperti itu Pak Gunawan. Ya, jadi terima kasih sekali untuk perbincangan kali ini Pak Paul.
Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah dengan setia mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang melawan kebosanan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.